Insya Allah dapat judulnya panjang tuh, coba apal nggak tuh, lihat belakang tuh ya. Jadikan tahun baru Islam 1445 Hijriah sebagai momentum perbaikan diri dan berakhlakul karimah. Pengen punya akhlaknya akhlak yang mulia. Kita langsung aja mulai ya berarti ya. Apa bedanya adab sama akhlak? Apa bedanya? Beda hurufnya kok, betul ya. Tapi salah satu penjelasan yang menjadi perbedaannya adalah adab itu bisa didapat dengan dipelajari, ya. Bisa didapat dengan dipelajari. Kalau akhlak didapatnya dengan beribadah kepada Allah. Beda tidak? Beda. Adab, bahkan kalau di Eropa ada buku buat belajar adab tata cara makan, ya. Ada susunan tuh, pisaunya dari yang paling gede sampai paling kecil, sendoknya, garpunya, ini sendok untuk apa, ini pisau untuk apa, ada susunannya, ya. Mesti tegak, jangan kepalanya yang turun ke makanan, makanannya yang mendatangi ke mulutnya, ya. Dan berbagai macam adabnya bisa dipelajari, ya. Tapi kalau akhlak dapatnya dari ibadah. Quran surat ke 29 Al-Ankabut ayat 45-nya pas pojok kanan bawah pergantian juz ya ke juz 21. Ya. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar wal dzikrullahi akbar. Ya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salatnya benar, bismillah insyaallah. Firman Allah nggak mungkin salah. Dia sendiri akan nggak mau, nggak sudi, tidak ingin, males terhadap perbuatan yang keji dan munkar. Ya. Dan itu sudah mulai tercermin biasanya ya. Contoh, panas-panasnya siang hari bolong, puasa, ambil wudhu, seger, nggak akan ada yang tahu kalau kita minum seteguk, dua teguk sekalian kumur. Enggak tuh, enggak ada yang ngelakuin gitu, insya Allah. Ya. Di depan kalian akan diberikan berbagai macam pilihan sandal yang bagus, Bu. Ya, diambil nggak? Enggak, ya. Insya Allah, ya. Apa yang menghalangi? Iman, udah jelas, ya. Maka, bismillah ya. Kadang guru kami mengingatkan kalau misalkan masih mudah tergelincir kepada perbuatan maksiat, bahkan dianggap remeh, padahal sholat, ya punten, mungkin ada yang salah dengan sholatnya, ya. Jangan nyalahin keadaan, apalagi nyalahin Allahnya dulu, kitanya dulu, ya. Insya Allah itu dia adab sama akhlak. Dan bismillah, bicara akhlak itu yang saya ketahui ibarat pohon itu kan minimal 3 komponennya ya, ada akarnya, ada batangnya, lalu ada buahnya minimal lah ya. Walaupun nanti ada bunga, ada apa segala macam ya. Tapi kita ambil 3 itu dulu. Akarnya, batangnya, buahnya. Nah, akhlak, salah satu penjelasan yang kami dapat adalah akhlak itu kalau di dalam pohon tadi ibarat seperti buahnya. Apa? Buah. Namanya buah kan gak simsalabim ada. Pasti muncul dari pohon. Nah itu pasti ada akarnya, pasti ada batangnya. Kalau akhlak adalah buahnya, maka akarnya apa, batangnya apa? Maka akarnya adalah akidah yang benar, yang bertauhid kepada Allah, ya. Dan batangnya adalah syariat yang dijaga. Nanti tauhidnya sudah benar, lalu rela kesehariannya mengikuti syariat, buahnya pasti akhlakul karimah. Ya, ingat Nabi sebagai manusia yang akhlaknya paling mulia, bahkan salah satu penyebab beliau diutus adalah liutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, ya. Kan bukan karena ikut seminar-seminar Mario Teguh begitu, bukan, Bu. Ya. Tapi karena ya sudah, beliau yang paling bertauhid, dan beliau nggak cuma jalanin syariat, bahkan diri beliau pun menjadi syariat, ya. Maka kalau beliau yang paling berakhlak, oh jelas banyak
banyak sekali ya, sampai ada kitab membaca adab-adab tentang adab-adabnya beliau, Adabul Mufrad, kalau pernah baca, Masya Allah, tentang akhlak-akhlak Islam ya. Tadi ya, dan bertauhid yang benar ini bukan sekedar Tuhan tuh satu ya, Allah doang, nggak cukup. Termasuk harus benar-benar meyakini baik dalam sifat rububiyah, uluhiyahnya ya. Karena kalau enggak, contoh-contoh yang kadang masih mengganggu ketauhidan kita, contoh ya. Kalau sakit kepala terus minum obat sembuh, yang dipuji jangan obatnya, Bu. Kadang mah kebalik kita, ini paramek memang dahsyat, bukan ya. Ibu sembuh karena Allah atau karena obat? Mau ditelan satu kardus pun obatnya, Bu, kata Allah nggak sembuh, sembuh ya. Atau contoh, hey, jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, yang moto juga bakal mati demi Allah ya. Ya. Yang nggak ngapa-ngapain di rumah juga pasti mati kok ya. Cuma kan yang penting mati itu ya, yang penting husnul khotimah ya. Dan husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda tidak? Kok matinya karena COVID, oke, tapi sedang sujud terakhir, husnul khotimah ya. Kok matinya di masjid, ih keren, tapi lagi nyolong speaker jatuh ketimpa ya, berarti husnul khotimah. Nah, karena kita nggak tahu dipanggilnya kapan, biar standby kapan aja ready, ya udah ya, istiqomah aja dalam kebaikan. Apalagi lewat tempat sepi, nggak perlu punten bah, saya nggak ganggu, nggak usah, Bu, beneran jangan ya. Seolah-olah ada sesuatu yang kita yakini bisa mencelakai kita tanpa seizin Allah, nggak bisa, Bu. Kumpul jin satu planet bumi ingin mencelakai kita, Allah tidak berikan izin, nggak akan terjadi apa-apa. Makanya punten yang masih bisa kena sihir, yang punten justru masih yakin sama yang kita kayak gitu-gitu ya. Tanya bahkan kepada guru-guru ruqyah syariah yang sudah terbukti keilmuannya, bahkan kata dukun-dukun yang pada pernah tobat ya, yang paling sulit itu justru orang-orang yang paling bertauhid ya. Makin banyak, makin rusak ketauhidannya, apalagi makin ditambah maksiatnya, ibarat kita sendiri yang membuka pintu-pintu tersebut untuk bisa masuk itu sihirnya ya. Karena biasanya punten yang masih gampang naksir sama perempuan yang pakai susuk, punten biasanya yang memang nggak sholat ya, yang ya ketauhidannya tidak dijaga. Sholat mah bisa jadi ikut sholat, tapi tokonya sepi, datang ke simbahyang itu biar rame lagi, enggak ya. Dan juga keluar dari pintu kejatuhan cicak, enggak akan sial ya. Wah, kejatuhan cicak sih enggak, Bu. Kejatuhan cicak 4 RW sampai ibu tenggelam juga enggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa nggak taubat, tuh pasti dikejar sama Allah ya. Kok ada yang kejatuhan cicak terus dia sial, pilihannya cuma 2, kalau nggak gugurin dosa pasti meninggikan derajat, tambah dekat ke surganya Allah ya. Kok habis kejatuhan cicak suaminya selingkuh, bukan karena cicaknya, Bu ya, apa kaitannya? Nggak ada ya. Dan kalau misalkan setelah diselingkuhi ibu tambah bertakwa sama Allah, tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, bismillah, bisa jadi di hadapan Allah derajat ibu sudah lebih tinggi atau lebih terjamin surganya daripada istri yang suaminya nggak selingkuh. Beneran, sakit mah sakit, iya, manusiawi. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, jauh usah disuruh selingkuh juga ya, jangan. Bapak selingkuh dong, jangan ya. Ketauhidan ya. Atau jangan percaya, kemarin ini agak beberapa tahun lalu ya, di Jawa Timur sudah cukup lama ada anak kecil kesambal petil, kebalikan jadinya, kesambal petil, kesambar petir ya, sambil megang batu, lalu akhirnya batunya dipercaya bisa nyembuhin orang katanya. Orang teh datang bawa air di gayung, nanti dicelupin batu si anak itu sembuh. Tahu batu ponari ya.
Jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu namanya jadi Ponari Sweat namanya. Oh udah ganti ya, enggak sembuh dari Allah ya, bukan dari situ. Jangan sampai mengganggu, jangan sampai merusak ketauhidan ya. Itu satu ya. Lalu kalau tauhid sudah benar, bismillah insyaallah, maka akan rela keseharian dan tingkah lakunya nurut sama syariat ya, nurut sama syariat, baru nanti hasilnya akhlaknya mulia. Punten ya, di negara-negara yang maju, Jepang, Korea, Singapura gitu ya, bersih, disiplin luar biasa. Tahu nggak di Jepang itu sampai pernah ada, kita kalau masuk ke jalan tol kan ada kartu tol ya, ini isinya pakai saldo, isinya duit kan. Mereka saking tepat waktunya, ada kartu untuk naik kereta, saldonya bukan diisi pakai duit tuh, tapi diisi pakai waktu. Jadi misalkan dari kota A ke kota B 30 menit, saldo di kartu kita misalkan isi, mang meser deh 60 menitan ya, 60 menit. Di sini pakai Sunda nggak sih? Hah? Campur ya. Ya misalkan isi ya 60 menit. Lalu begitu di tap kartunya, saldo Anda 60 menit berkurang tinggal 30 menit, saking tepat waktunya. Disiplin bukan? Disiplin luar biasa, akhlaknya Nabi itu ya. Lalu tapi kejadian ya, ini kejadiannya di Singapura. Ada mahasiswi loncat dari apartemennya lantai 14, menemui aspal di bawah, wafat seketika jadi manusia geprek ya. Kita berduka, tapi ketika dicek oleh polisi, dicari di kamarnya, pengen nyari tahu kenapa dia bunuh diri. Ketemu ada buku diari, tahu buku diari nggak? Yang suka ada gembok kecilnya, teh lucu, tempat manusia mencurahkan ya. Setelah dibaca, ternyata gadis ini, mahasiswi ini bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Ih, meni bahagia sih ibu ya. Beneran tapi ada. Maka gimana, apa ibrohnya? Ditanya, anaknya seperti apa? Sekolahnya pinter, kok teman-temannya sopan, kok orang tuanya santun, nilainya juga bagus. Apa yang salah? Ternyata yang salah satu, Tuhannya bukan Allah, Tuhannya penilaian makhluk. Jadi ketika di sekolah diledekin di kampusnya, ih jangan temenan sama dia, jerawatan. Buat apa saya hidup kalau dihina begini? Loncat, hilang aja nyawa seseorang ya. Kadang ada yang bertanya kan, kok aku mah nanti aja berhijabnya, yang penting hatiku dihijab. Itu gimana ceritanya ya? Kalau kata Buya Yahya, punten ini kata Buya Yahya ya, ada kesombongan pada diri orang itu. Terus kamu menganggap orang lain yang sudah berhijab hatinya tidak sebersih kamu gitu ya. Padahal ya sudah, nurut-nurut sambil bersihin. Yang udah berhijab terus dikatain so alim, jawab dengan tegas, berhijab bukan tanda orang alim, tanda pengen jadi alim. Berhasil jadi alim nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong, saya mah hamba, cuman bisa ikhtiar. Alhamdulillah surga kita bukan di mulut orang ya. Nah tapi kalau tadi Tuhannya bukan Allah, tadi kan ini jadi pelajaran. Silakan punten ya, belajar akhlak iya kalau pengen jujur. Ceritanya nih, banyak orang yang non muslim misalkan sedekahnya lebih banyak daripada yang Islam ya, lebih sopan, lebih santun, lebih empati kadang kepada orang lain ya. Tapi ketika belajar akhlak tidak dengan cara Islam tadi, yaitu dengan akidah yang benar, syariat yang benar, bisa akhlaknya jadi sopan, tapi ada masalah dikit, stres bu, pengen mati. Coba lihat orang-orang suci orang-orang soleh terdahulu ya. Iya akhlak mereka mulia, tapi nggak ada tuh yang menyesal, saya nyesal jadi nabi, nggak ada ya. Dimakan oleh ikan paus hanya sekedar lelah mendakwahi umatnya. Nabi Yunus alaihissalam ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan.
Apakah berdoanya, ya Allah kieu-kieu teuing atulah ujian teh, kan saya teh nabi. Enggak tuh. Untung beliau bukan orang Sunda, ya. Ya. Terus malah berdoanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Diabadikan Quran surat ke-21 Al-Anbiya ayat 87. Kalau pengen nulisnya cepat 21.287 ya. La ilaha illa anta, tiada ilah selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya kuntu minal zalimin, kami yang zalim. Udah ngaku saya yang zalim. Nggak nyalahin siapa-siapa ya. Nah, Nabi Adam juga gitu. Kan jatuhnya kan beliau tuh korban. Ya. Jadi ketika dihukum diusir dari surga tidak berkata, ya Allah kan saya teh korban, kau kan tahu iblis yang ngajakin dia, atuh kenapa saya juga kena, misalkan gitu ya. Enggak sibuk nyalahin siapa-siapa, malah sibuk berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zalim. Udah selesai, gak nyalahin siapa-siapa. Padahal kita misalkan zaman sekolah ya, udah di kelas pengen belajar, tahu-tahu ada teman datang, bolos yuk, kita ikut bolos. Yang ditangkap kita, yang ngajakin gak ditangkap. Ngomong apa ke Pak Guru? Saya mah diajakin. Apa Nabi ada ngomong kayak gitu? Saya mah diajakin, ya Allah. Enggak ya. Yang ngajakinnya ikut kena hukuman. Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39 ya, malah nyalahin Allah. Karena engkau yang menjadikan aku sesat ya Allah. Nah gitu. Itu sama aja kayak ada suami selingkuh terus ngomong, Allah sih bikin saya selingkuh. Nyebelin yang kayak gitu tuh ya. Insya Allah, na'udzubillah. Enggak ya. Udah tenang aja. Jadi justru salah satu cara agar akhlak kita makin bagus, selain tadi dengan belajar akidahnya dibetulin, syariatnya dijaga, kadang dikasih masalah. Punten ya. Waktu kami nyanterin di Darut Tauhid di tempatnya AA, beliau bilang 95% dari santri yang bermasalah, 95% ya, adalah mereka yang di rumahnya jadi sultan. Gak pernah disalahin, berbuat salah malah pembantunya yang dipecat ya. Gak bisa dia ketemu peraturan, ketika harus keluar dari tempatnya maka harus kena peraturan yang bisa menghukum dirinya. Gak bisa, dia pasti jadi bermasalah ya. Sedangkan lihat ya, para nabi iya mulia, tapi kalau pengen jujur, masalah mereka jauh lebih berat daripada kita yang bukan nabi. Tapi malah jadi makin matang tuh semuanya, Bu. Ya. 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, lalu putrinya Fatimah Zahra radhiyallahu anha, lalu ibunya Nabi Isa Maryam, lalu istrinya Firaun namanya Asiyah ya. Memangnya 4-4-nya dapat derajat tertinggi di surga dari hidup enak-enak? Enggak. Ibunda Fatimah, putri dari manusia paling mulia sepanjang sejarah makhluk pernah diciptakan oleh Allah, semulianya makhluk Rasulullah Muhammad SAW. Tapi punten ya, di saat anak kades saja bisa sombong ya. Ini anak manusia paling mulia, nggak ada sombong-sombongnya ya. Alhamdulillah, sekarang mah Masya Allah ya, bapaknya punya jabatan dikit ngegebugin orang sampai koma ya. Alhamdulillah ya. Dan terjungkal itu pun hanya karena satu kasus. Bagaimana dengan nanti di pengadilan Allah, semua kasus kelakuan kita dibongkar semuanya, lebih repot lagi ya. Itu satu ya. Ibunda Maryam udah menjaga kesuciannya, tidak disentuh oleh laki-laki, tahu-tahu hamil. Biasa netizen julid, ya ukhta Harun, hai saudaranya Harun. Perasaan saudara kamu gak gitu deh, kamu gitu sih
biasa, maha benar netizen dengan segala komennya, betul? Ya. Terus sakit hati melarikan diri, ya, meninggalkan kaumnya, ya, sampai akhirnya melahirkan Nabi Isa di bawah pohon kurma, ya. Di surat 19 ya, surat Maryam. Ya. Siapa lagi? Ibunda Asia sama, ya. Kalau kita lihat dari 4 daftar wanita paling mulia di surganya Allah tadi, 2 itu dari zamannya Nabi. Zamannya Nabi itu banyak yang amalannya dilipat gandakan. Kita tuh banyak bonusnya, Bu. Kemarin ketemu puasa Arafah 9 Zulhijjah. Puasanya 1 hari, ganjarannya 2 tahun. Nanti 10 Muharram, puasanya sehari, ganjarannya setahun dihapuskan dosa. Ya. Ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1, tapi khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Banyak bonusnya nggak? Di zaman Nabi Musa kan nggak banyak bonusnya. Tapi Ibunda Asia ya udah tadi ya. Bahkan bisa punten kita berani bilang beliau masuk surganya Allah, bahkan menyusul wanita-wanita mulia lainnya yang di zaman Nabi. Ada Ibunda Aisyah, ada Ummu Salama, Ummu Fatiyah, semuanya soleha. Masuk surga? Iya, masuk surga. Ya. Tapi kita lihat kok 4 yang paling tinggi Ibunda Asia termasuk. Kenapa? Karena beliau ahli ibadah mah jelas ya. Beliau punya amalan yang pahalanya tanpa batas, yaitu sabar. Sabar katanya, ya. Kata siapa kok? Kata Quran surat 39 Az-Zumar ayat 10. Surat 39 Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Kita sholat ada takaran pahalanya, gede, iya gede ya. Tapi kalau pengen ibadah yang amalannya tanpa batas, pahalanya sabar. Dan beliau kan sabarnya bukan ngadepin suami biasa, bukan sekedar suami yang naruh anduk sembarangan di kasur, ya, naruh gunting nggak ditaruh di tempatnya lagi, buka laci nggak ditutup lagi. Kalau ngambil baju atasnya nggak diangkat dulu, bukan, ya, bukan suami yang kayak gitu. Ngadapinnya sedurhaka-durhaka manusia ini. Ini kalau ada istri yang berkata, suami saya lebih parah dari Firaun kok, bohong, beneran, ya. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya. Karena nggak ada yang lebih parah dari Firaun, Firaun jadi contoh sekalian, ya. Ibunda Khadijah, ini mah nggak ada lawannya, Bu. Semulia-mulianya wanita, masya Allah ini mah. Wanita paling kaya wafat dalam keadaan habis semua hartanya untuk suaminya. Pernah satu episode suaminya berminggu-minggu nggak pulang, masuk ke dalam gua. Cobalah ibu lah, suami ibu nggak pulang, nggak ngasih kabar begitu lama tanpa transfer, ya. Pulang-pulang, ya. Kira-kira Bu, disayang atau diomelin Bu? Kamu nggak dengar itu token udah bunyi-bunyi ya? Misalkan gitu ya. Ini tahu-tahu suaminya pulang dalam keadaan ketakutan, minta diselimuti, zamiluni, zamulini. Suaminya sendiri juga melihat istri yang seperti itu. Belum ngomong sama istrinya aja, baru ngelihat wajah istrinya sudah hilang separuh kegelisahannya. Soalnya suami ibu ngelihat ibu tambah gelisah atau tambah tenang? Ya. Insya-Allah. Suatu ketika beliau menjelang akan wafatnya, minta tolong kepada putrinya. Ya, wahai putriku Fatimah, sampaikan kepada ayahmu, boleh tidak sorban yang biasa ayahmu menerima wahyu dijadikan kain kafanku. Nanya akan putrinya, kenapa ibu nggak bilang sendiri? Dijawab, aku malu, takut baktiku selama ini belum cukup kepada ayahmu.
Kalau saya ada di situ mah Bu punten, nggak cukup belah mananya Bunda. Bunda teh abis-abisan semuanya buat suami Bunda dengan sukarela tanpa pernah meninggikan suara, nggak pernah marah, ya. Dan bahkan berkata nanti kepada suaminya di riwayat yang lain, "Hai Rasulullah, jikalau kelak nanti aku telah wafat dan kau butuh pertolonganku untuk berdakwah menyeberangi lautan, gali tulang belulangku, jadikan jembatan untuk mau menyeberangi lautan." Udah meninggal pun masih pengen berbakti segitu. Ya. Kan ya Masya Allah ya, beliau udah nggak ada lawannya. Ya. Kadang ada yang bertanya gitu ya. Kok ntar dulu kok ya, ketika diminta kamu tuh seperti Khadijah dong mah, cina. Bapak emang udah seperti Rasulullah. Nah, suka dibalas kayak gitu kan. Kok kita harus seperti Khadijah, tapi ntar dulu kok suaminya spesies seperti apa dulu nih? Ya, saya jawab nanti. Kan ibu yang milih spesiesnya, masa salah saya juga ya? Insya Allah. Udahlah ya. Tapi beliau hadir sebagai teladan ya. Semoga kita mengikutinya. Kok saya udah ngikutin Ibunda Khadijah, tapi suami saya malah nggak seperti Rasulullah. Kan kita berbuat baiknya bukan supaya dicintai suami. Allah suka aja. Ya, syarat masuk surga bukan cinta makhluk ya, bukan dapat cinta dari makhluk, tenang aja ya. Jadi gitu ya, bicara akhlak Masya Allah nggak rugi. Kita mulai. Ada suatu orang dermawan, orang kaya, beliau dapat rezeki, belilah kambing, minta tolong kepada ustadz atau kiai di desanya. Pak Ustadz, tolong dipotong, bagi-bagiin ya ke semuanya masyarakat. Tapi saya pesan, minta bagian dari kambing itu, bagian yang terburuknya saja. Siap, potong, bagiin, selesai, dianterin ke rumah orang kayanya. Ini yang tadi kamu pesan, begitu dicek, bagian terburuknya adalah hatinya dan lidahnya. Besok kasih orang kaya punya duit lagi, Bu. Beli kambing lagi, minta tolong ustadz yang sama, ustadz dapat rezeki lagi nih, potongin lagi ya, bagi-bagiin ke masyarakat. Siap, tapi kali ini beda, kemarin saya minta bagian terburuk dari kambing tersebut, sekarang saya minta bagian terbaik dari kambing tersebut ya. Siap, beres dipotong, dibagiin, antar ke rumah dermawan, dikasih di kantong plastik. Ini bagian terbaiknya, diintip. Loh, kok sama hatinya lagi dan lidahnya lagi? Ternyata ada pelajaran dari si ustadznya. Pelajarannya adalah begitu juga dengan manusia. Kalau sudah hatinya dan lisannya yang baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Kalau hati dan lisannya yang buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Bu, Ibu pernah sakit hati nggak dipanggil sama kambing, gitu. Ibu kan kalau lewat kambing suka dipanggilin tuh, meskipun kita nggak ngerti, pernah sakit hati nggak? Tapi Ibu pernah sakit hati nggak sama mulut orang? Ya, Masya Allah ya. Ini, yuklah, teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau, nah ini mulut ini moncong tekonya, isi tekonya yang ada di hatinya ya. Kalau sudah isinya baik, keluarnya yang baik. Kadang ketahuannya kapan coba Bu? Ketahuannya kalau kaget. Karena kalau kaget kadang nyebut yang enggak. Ayam. Masih mending ayam lah ya. Kadang ada sesuatu yang tidak pantas disebut. Misalkan ya. Nah gitu ya. Tapi bismillah, kalau di hatinya Allah melulu, bisa jadi kalau kaget juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullah ya. Ya tinggal mudah-mudahan tidak hanya di lisan tapi di hati juga. Ya bismillah. Tapi gitu ya. Yang penting bicara tentang akhlak. Terima kepada takdir Allah. Dah asli dah. Nggak akan ada yang ketukar takdir itu. Semuanya merujuk kepada satu kebaikan, menuju kepada yang membuat kita tambah dekat ke surganya Allah. Ya, jadi
Semuanya bisa jadi nikmat, asal satu syaratnya, bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sebelum menjadi nikmat, masih berupa ujian. Kita latihan ya, contoh ya. Saya sering tanya ini, Bu, ibu di SMS sama suaminya, istri. Emang nggak boleh manggil istrinya is? Ya. Jawab dong. Ono apa suami, si ibu teh mikirnya macam-macam. Suami, ya. Begini kata suami teh. Begini uang belanja saya naikkan ya. 20 juta. 20 juta itu per 1 minggu. Lihat Pak, mudah kan bahagiakan wanita, tinggal diberikan khayalan mereka sudah bahagia ya. Makanya suka dengan drama ya. Bu, ibu uang belanjanya tambah, nikmat bukan? Baru dibilangin ujian. Kapan bisa jadi nikmat kok? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak. Coba uangnya tambah banyak dipakai maksiat, masa nikmat? Ya. Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi bu karena nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya itu pertolongan tuh dari Allah. Ya. Kitanya aja yang baru bisa bahagia kalau menurut yang kita suka, bukan yang Allah suka. Ya. Seperti itu. Contoh, suami juga di WA sama bosnya, one karyawan. Gimana bosnya atau mau manggil apa ya? Ada apa tur? Direktur. Besok kamu saya naikkan ya jabatannya. Saya naikkan jabatannya jadi atasan saya. Gimana tuh? Perasaan bapak udah paling tinggi, Pak. Dinaikin jadi atasannya ya. Masya Allah. Naik jabatan, nikmat bukan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya. Kalau misalkan malah jadi manfaatin jabatan, ya tentu nggak jadi kebaikan ya. Digaji oleh uang rakyat, pas rapat malah ngapain, kan nggak enak. Ya. Insya Allah. Tapi kalau dia menggunakan, ya semenjak saya memimpin, peraturan saya ganti, gaji dipotong 2,5% semuanya untuk zakat. Coba kalau yang ngomong sesama karyawan, zakat dong Pak, siapa kamu ngatur-ngatur? Nah, kalau yang ngomong atasannya, beda. Ya. Sesama karyawan, temennya korupsi, udah kita nasehatin masih korupsi, masih selamat dari dosa-dosanya. Ya. Tapi kalau misalkan atasan ya, lalu bawahannya korupsi, dia tahu bisa melakukan sesuatu agar mereka tidak korupsi, tapi diam saja, demi Allah ikut nanggung dosanya. Dikira enak jadi bos ya. Berapa banyak orang kaya yang malah pusing di Indonesia ya. Dapat duit besar, entah dari mana. Akhirnya yang nikmatin siapa? Beli villa, beli apa? Yang nikmatin si Mamang sama si Bibi ya. Tiap hari berenang di villa seger. Insya Allah. Lari-larian kayak film India ya. Mamang, Bibi, malam ini mau tidur di lantai berapa? Kan gede villanya ya. Dan tiap bulan digaji, nikmat ya. Dan tidak dihisap. Coba yang punyanya. Belum tentu datang setahun sekali. Terus nggak bisa diakuin, pengen diakuin ketahuan KPK yang ada, ya harus pakai nama pembantunya. Udah gitu, tiap bulan harus bayar gaji si Mamang sama si Bibi, belum lagi maintenance kolam renang, dikira murah itu teh. Ya. Dan yang paling repot dihisap, repot teh. Untuk bilang, Bu, terima ya. Karena kalau tidak terima itu capek. Ingat contoh yang paling sering saya sebut, tidak terima, bobot sudah bertambah, tiap kali foto tahan nafas, capek bukan?
Berhasil terlihat langsing, wajahnya jadi biru ya, kurang oksigen. Bu, bu, saya mau nanya boleh nggak? Kalau ibu-ibu tuh kenapa kalau foto nggak bisa satu kali, Bu? Hah? Syawal. Tetap aja sekali-sekali, 3 kali, belum timernya 5 detik, capek ya. Matiin dari sekarang timernya ya. Survei lagi boleh, survei di sini belum soalnya ya. Bu, ibu foto 10 orang. Yang 9 udah sempurna senyumnya, tapi ibu merem sendiri, diulang nggak? Oke. Pertanyaan kedua, kamera yang sama, orang yang sama, sudut yang sama ya. Foto yang kedua, yang 9 merem, ibu cantik sendiri, itu kan yang diupdate. Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Yang paling kasihan yang moto, Mas tolong jangan gendut ya, gimana caranya, gimana? Gak ngerti, Bu. Dia mah licik sih, yang banyak makan dia, yang diomelin saya. Ya Allah. Bu, anggaplah ibu udah pergi seharian, nyampe rumah kan dicek dong handphone. Begitu dicek fotonya ada 137 nih ya. Emangnya diupdate semua di Instagram? Seleksi dong. Yang mana dihapus, Bu? Yang ibunya cantik atau yang ibunya jelek meskipun yang lain cantik, Bu? Meskipun yang lain cantik, ibu jelek dihapus kan? Pantesan suka berantem sendiri ya. Mana foto yang tadi? Udah dihapus. Ya. Inilah ras terkuat di muka bumi, Pak ya. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah. Makanya kemarin Idul Adha harus berkurban dengan yang jantan, betul? Kenapa nggak bisa betina? Karena betina itu jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Malah tepuk tangan. Bu, punten itu bukan pujian, Bu. Itu tepuk tangan. Ya. Insya Allah. Tapi lihat ya, dari mereka lah terlahir anak yang soleh-soleha ya. Sepengen-pengennya laki-laki melahirkan gak akan bisa, Pak. Iyalah ya, mau pergi ke Thailand kayak operasi gak akan bisa ya. Maka Masya Allah, para guru kami bilang bahkan kalau rahim diserahkannya ke laki-laki, meskipun kata orang laki-laki lebih kuat daripada wanita, masalah menahan sakit wanita lebih kuat. Laki-laki suruh ngelahirin gak akan kuat, Pak, katanya. Potensi paling sakit yang bisa dialami laki-laki katanya patah tulang. Siapa yang bilang sunat tuh? Pikirannya ke situ sih. Bu, beneran Bu, lebih sakit patah tulang daripada disunat, Bu. Ya, ya Allah, selang lagi. Ya. Sedangkan potensi paling sakit wanita adalah melahirkan. Kata orang medis waktu itu, menurut dia ya, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada sekedar patah tulang. Tapi luar biasa ya, wanita ya, kemampuan menahannya, Insya Allah luar biasa. Makanya kita lihat pemeran utama film Azab pasti wanita. Maaf ya, tapi betulan ya. Kalau ayahnya yang sudah soleh, belum tentu anaknya soleh. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya Kan'an tidak ikut naik kapal, kena air bah. Diceritakan di surat Hud, surat ke-11. Sedangkan wanita, kalau sudah ibunya yang soleha, lihat surat ketiga Ali Imran. Istrinya Imran namanya Hana, ya. Hananya soleha, punya anak perempuan. Maryam soleha. Maryamnya soleha, punya anak soleh. Isa alaihissalam. Ibunda Khadijah soleha, anaknya soleha. Siapa? Fatimah. Fatimahnya soleha, anak-anaknya soleh-soleh. Hasan Hussein.
Ini kalau orang bilang, wah pengajian banyakkan ibu-ibu sekarang mah, bismillah, ibu-ibu kita soleha semua, jadi ini masa depannya. Ya. Karena yuk kita tunjukkan ngaji itu muncul dalam amalan, ada peningkatannya ya. Jangan sampai peningkatan yang mencolok, perubahan yang mencolok hanya pada seragamnya, ya. Dan peningkatan yang mencolok pada jumlah cicilannya. Tapi insya Allah beli seragamnya cash ya. Alhamdulillah. Apa ini? Hijau sage ya. Kalau di mata laki-laki itu sederhana. Hijau sama hijaunya dengan karpet ini ya. Spanduk itu pun sama. Kalau perempuan kan beda. Ada hijau muntah kucing ya. Hijau sage, hijau toska beda. Abu-abu banyak, abu-abu monyet banyak ya. Macam-macam ya, begitulah ya. Alhamdulillah. Tapi begitu, sekali lagi yuk mari kita jaga hati yang menjadi sumber akhlak tadi. Dan harus kita perhatikan antara penyakit fisik sama penyakit hati. Begini ya, penyakit fisik sama penyakit hati, kita kadang suka lupa memikirkan ya. Kita tuh cuman fokus memikirkan gimana caranya pahala kita nambah. Jadi ibarat kita punya ember pahala masing-masing ya Bu. Diisi dengan pahala tadi kita sholat, pahala kita pengajian. Kita sibuk mengisi embernya. Tapi kadang kita lupa untuk ngecek ember pahala kita bocor atau tidak. Jangan sampai pulang ke hadapan Allah, ingat saya selama hidup tahajud, sholat, pengajian, ya Allah ini ember pahala saya, pas dicek kok kosong, ternyata bocor. Apa yang membuat bocor paling besar? Hati yang kotor ya, penyakit hati. Allah berfirman surat 91 Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Surat 91 Asy-Syams ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya, sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kita lihat perbandingannya ya. Bu, penyakit fisik mau sembuh atau tidak sembuh, mau parah atau tidak parah, ujungnya sama Bu. Apa? Mati. Ada orang sembuh di rumah sakit Bu, lama di rumah sakit. Udah sembuh pas ngelihat tagihan sakit lagi Bu. Ya, Insya Allah. Sembuh tidak sembuh, sakit kanker maupun sakit panu, ujungnya sama, apa? Mati. Tapi bedanya penyakit fisik itu sambil kita derita di dunia, ya, satu dosa sambil berguguran, ya. Ingat Nabi pernah mengingatkan, waqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, ketika manusia itu sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya. 1, cahaya di wajahnya. 2, senyumannya. Dan 3, dosa-dosanya. Apa saja? Senyuman di wajahnya, cahaya di wajahnya, senyumannya, dan juga dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, yang 1 tidak dikembalikan. Allah kembalikan cahaya di wajahnya, Allah kembalikan senyumnya, tapi dosanya tidak Allah kembalikan. Ya, Masya Allah ya. Jadi penyakit di fisik itu Bu, sambil di dunia ngalamin, ya, sambil gugurin dosa, mati saat dibangkitkan kembali, demi Allah penyakitnya nggak ikut Bu. Ada gitu orang sakit tumor, pas dibangkitkan kembali tumornya masih ada gitu di padang mahsyar, nggak ada Bu, demi Allah. Akhirnya gara-gara dia masih muda udah kena kanker, ya. Jadi umurnya lebih pendek daripada yang lain, tapi beramal soleh, demi Allah utuh Bu, nggak ikut kankernya, ya. Dan kalau penyakit hati di dunianya nggak kerasa, tapi efeknya ngikut sampai setelah kematian. Kadang kita kalau bentuknya penyakit hati, ujub, sombong, seneng tuh Bu, dipuji orang, dikagumin orang, seneng. Tapi demi Allah, efek sampingnya harus ngikut dipertanggungjawabkan di setelah kematian.
Jadi Bu punten, jawab jujur. Lebih bahaya mana? Penyakit kanker atau penyakit sombong? Kok tapi gara-gara kanker orang bisa mati? Betul. Tapi bisa jadi gara-gara kankernya itu dia lebih bersih daripada dosa-dosanya orang lain. Orang yang sombong, Firaun sombong, sehat, hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, bahkan gak pernah batuk, kaya, berkuasa, istri soleha pula, malah jadi sombong. Wah. Terus ketika diobatin, kalau penyakit fisik itu gampang ngakunya. Datang ke dokter, ditanya, apa yang dirasa? Ininya dok, saya juga kemarin kebanyakan makan ini. Enak kan jujur? Coba kalau penyakit, nggak ada orang datang ke dokter penyakit fisik terus ditanya, apa yang dirasa? Nggak mau, rahasia. Atau gimana? Bingung dokternya. Ya. Tapi kalau penyakit fisik, susah disembuhinnya. Ketika ada yang pengen nyembuhin, bro, jangan begitu. Itu namanya kesombongan. Siapa yang sombong? Galakan dia. Ya. Lebih repot ya. Nggak bahaya penyakit fisik. Termasuk yang dihina, dicaci, nggak masalah. Ya. Lempeng aja kalau lakuin yang Allah suka. Berbuat baik, yang ditolong malah jahat. Kok nggak marah? Dia yang rugi. Kan dia yang zolim. Masa dia yang zolim, saya yang dihukum Allah, gak rugi, ya. Tapi kan kamu dijahatin, saya mah bakal mati, tapi pengennya ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Saya yang pengen ke surga, emang dosanya cuma satu. Tapi pengen ke surga, dosa banyak, ibadah segitu-gitunya. Sholat lupa rokaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi. Saya bisa ke surga dengan cara apa? Tahu-tahu dia gugurin dosa saya dengan mencaci. Makanya saya pengen bawain kue bolu ke dia. Enak ya. Tapi kamu digali aibnya. Lihat ya, dia ngegali aib saya sampai begadang, kurang tidur, kurang makan, sampai tipes itu orang. Ya. Demi nyari foto saya yang di Facebook yang masih culun, yang masih lama, yang masih Instagram, di zoom satu persatu. Ya. Cinta banget ya dia sama aku. Yang ngakunya cinta ke kita aja nggak segitunya tuh. Tapi kan jadi disebarin ke orang. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki. Kan manusia baru jadi baik kalau aibnya diperbaiki. Ya, nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya nyari tepuk tangan melulu? Ya. Tapi kan orang-orang jadi ngehina kamu. Kalau mau jujur, kehinaan yang orang lain sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Emang orang ngomong apa sih? Dasar Dennis, kamu banyak omong, cuman satu yang dibuka. Dia nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan dan lain-lain. Biasa aja. Misal ya. Lagian dihina, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Begini saja. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Karena tapi dia jahat kan berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Punten, jadi saya ruginya belah mana? Bu, enak tidak? Tinggal diamalin ya. Hati-hati ya Bu, pujian dan juga cacian sama aja ya, kayak bunyi ember jatuh. Hati-hatilah dipuji ada udang di balik bakwan. Nah, Ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka. Tapi uangnya palsu. Betul ya. Ibu dikasih uang. Nah, sadar nggak? Kadang kita suka loh sama yang palsu-palsu, tapi bukan bulu mata. Nah, contoh ya. Ini contoh sesuatu yang palsu. Ibu ketemu teman ibu, terus dia berkata, "Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya?" Apa ibu pikir ucapan itu asli, Bu? Fakta. Tolong jelaskan secara medis, belah mana masuk akalnya manusia tambah muda setiap hari. Ya.
Tapi kita mah suka percaya. Pas di toilet sendirian sambil ngaca, iya juga ya. Geluh ya. Hati-hati lah Bu. Kadang muji ge nanggung. Ibu usianya berapa sih? Kok awet muda banget? Ih bisaan. Aku udah 42 loh kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan ya. Lumayan kan? Setengah tahun Bu. Bisa sholat berapa kali itu setengah tahun ya. Tapi biasanya ditutup dengan bisikan maut. Seperti ini bisikannya. Bu, ada gopay dulu nggak Bu? Udah cukup Sisakan selanjutnya kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan atau dikoreksi barangkali saya ada salah menyampaikan ya. Bu, pengen tanya jawab atau foto-foto? Gak bisa dua-duanya, perlu milih ya. Yang penting waktunya cukup aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Maimunah dari Pekalongan, Jawa Barat. Saya mau menanyakan masalah akhlak ya. Apakah akhlak yang baik itu dilihat dari sholatnya? Karena ada tulisan apabila sholat itu baik, maka amalan itu ikut baik juga. Apabila sholatnya tidak baik, maka amalan itu ikut tidak baik. Itu bagaimana Ustaz? Baik. Nanti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya teorinya begitu ya. Kalau sholatnya baik, benar, maka pasti akan timbul pada perbuatannya. Tapi masalahnya yang bisa menilai sholat orang itu baik atau tidak bukan manusianya Bu. Bahkan bukan dirinya sendiri, tapi Allahnya. Jadi kadang sulit bagi kita ngebedain kenapa ya dia sholat tapi kelakuannya begitu. Kita padahal lihat dia sholatnya, tapi kan kita nggak tahu isi hati orang. Nggak tahu mungkin pikiran yang ngalor ngidul, nggak tahu mungkin sholatnya karena alasannya bukan karena Allah, karena lagi diliatin calon mertua aja misalkan ya. Jadi memang betul teorinya harusnya seperti itu. Tugas kita gimana? Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, maka ya udah sibuk dengan kelakuan diri sendiri dulu, perbaiki sholat kita, perbaiki ketaatan. Bismillah, suatu saat mudah-mudahan Allah telah menganggap kita jadi baik, mudah-mudahan kita pun bisa menebarkan kebaikan, jadi manfaat, jadi rahmat bagi seluruh alam ya. Memang betul yang Ibu sampaikan tadi, harusnya kalau sholatnya benar maka pasti akhlaknya juga jadi baik. Tapi masalahnya tadi ya, bukan kita yang bisa menilai sholat orang itu baik atau benarnya. Kita cuma bisa pelajari, oh yang benar itu seperti ini, secara fikihnya seperti ini. Tapi tetap yang mengetahui dan bisa memberikan nilai, yang punya hak cuma Allah ya. Maka ya sudahlah, tugas kita saling terus jadi kebaikan aja. Melihat yang tidak baik, doakan, dakwahkan, jaga hati tetap bersih. Yang penting semuanya tambah dekat sama Allah aja ya. Kita juga perbaikin sambil berusaha mendoakan yang lain juga terus tambah baik. Mudah-mudahan semuanya Allah jadikan baik ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian nama saya Amini dari PGI. Sebelumnya minta maaf kalau ini. Memang sebelum ada acara kesini saya pepo, tapi sebelumnya pepo nggak boleh ya, kalau di orang. Tapi saya ingin tahu mungkin pengalaman klinis yang berubah dari titik sebelum menjadi yang sekarang gitu ya. Itu seperti apa gitu? Itu kanan ya. Tapi karena kamera depan di kalian pasti kelihatannya kiri, padahal minumnya tangan kanan. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Ibu keponya kurang lama dan kurang banyak ya. Karena cerita tentang itu kayaknya nyaris di semua podcast dan YouTube ya. Tapi intinya sih, Allah tolonglah, aslinya tidak ada kebaikan pada diri ini. Allah aja yang maha baik,
mudah bagi Allah mematikan diri ini waktu lagi maksiat di sana. Allah aja yang terlampau baik, dan doa dari orang tua aja. Makanya semoga diri ini bisa menjadi pahala jariah bagi mereka. Atau juga mungkin dulu ada orang yang saya jahatin, tapi dianya soleh asli, jadi malah mendoakan yang baik-baik buat yang berbuat zolim kepada dirinya. Allah pengen dia dapat pahala jariah. Mungkin orangnya sudah wafat, mungkin orangnya sekarang sedang istirahat, tapi saya yang dulu ngejahatin lagi ngaji, mungkin dianya dapat pahala jariahnya. Sayanya malah bisa tergelincir kalau salah jaga niat, salah menjaga hati. Makanya mohon didoakan oleh bunda-bunda yang soleha ya. Mudah-mudahan Ning Kongko satu nggak cuma ngomong doang ya, tapi bisa ngamalin beneran baik, nggak cuma lisannya doang, bisa aja ngomong aslinya kayak gitu, nggak doain ya. Maka tolongan aja Bun, di sana diperlihatkan segala hal yang kata orang katanya sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan, udah nyobain sendiri, udah nyicipin sendiri, ngelihat sekeliling punya yang lebih banyak, tapi mereka lebih depresi daripada kalian, lebih depresi daripada yang di Indonesia hidupnya sederhana. Padahal di sana, wah harta dan yang lain-lain mah udah biasa aja, ya. Sehingga cukup untuk menjadi pelajaran. Ternyata bahagia bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, mungkin segitu dulu ya, karena kalau dijelaskan lebih lengkap lagi, kita harus nambah 2 jam lagi berarti ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon doanya Ibu ya. Semoga Allah muliakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yaya dari Perumnas. Saya ingin bertanya kepada Tokoh, bagaimana caranya untuk mendapatkan hidayah? Apakah dicari, dijemput, atau benar-benar dari Allah? Ya. Itu yang saya tanyakan, karena hidayah yang datang dari Allah itu datangnya ke Tokoh. Mudah-mudahan ke anak cucu saya, mudah-mudahan insya Allah. Saya berdoa bagaimana anak cucu saya ke depannya seperti Tokoh. Insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih baik dari saya Ibu, saya mah banyak dosanya. Kalau kayak saya nanti malah pergi ke Thailand ya. Harus lebih baik ya, jangan kayak Ko Denis. Maka saya berikan 3 jawaban ya, karena 3 guru saya memberikan 3 jawaban yang berbeda. Pertama kita bedakan dulu, ada hidayah, ada taufik. Hidayah itu petunjuk, taufik itu pertolongan. Kalau kata Agim, beliau bilang begini, orang bisa kepengen ibadah, itu hidayah dari Allah. Kepengen, baru kepengen, belum sholat misalkan. Lalu bisa akhirnya melaksanakan ibadahnya, itu taufik dari Allah. Ya, karena kayak kita pengen ngaji nih, tapi meskipun motornya ada, ongkosnya ada, waktunya ada, sepatu, sendal, semuanya lengkap, ya, rumah juga dekat sama masjid ini misal, kata Allah tidak nyampe sini, bisa nyampe tidak? Enggak, kita ditolong Allah ya. Kalau kata guru kami almarhum Ustadz Ahmad Fatur Rahman almarhum di Bogor, beliau bilang kayak gini, terserah Allah Bu, bisa hidayahnya datang sendiri duluan atau taufiknya dulu. Gimana maksudnya? Ada orang lagi maksiat dapat hidayah, tiba-tiba dia berhenti dan bertanya, saya sampai kapan ya ngelakuin kayak gini terus, jenuh juga. Ayo mulai dapat hidayah tuh. Meskipun dia masih di tempat maksiat, tapi udah mulai kepikiran kayak begitu. Ada juga orang yang dapat taufik dari Allah. Pengen maksiat, bannya bocor, nggak bisa berangkat. Nggak ada niatan berhenti maksiat, enggak. Tapi ditolong oleh Allah, digagalkan dari kemaksiatannya. Taufik dari Allah. Yang mana yang datang duluan kepada seseorang terserah Allah. Ya, terserah Allah. Jawaban ketiga dari Ustadz Adi Hidayat, semoga Allah merahmati beliau. Beliau bilang, ibarat di sini setiap orang dikasih nasi kotak di masjid ini. Lalu ada satu orang yang nggak ngambil nasi kotaknya, pulang-pulang dia mati kelaparan. Salah siapa? Salah dia, suruh siapa nggak ngambil. Sama beliau bilang hidayah juga gitu. Ada di mana-mana, tinggal kita mau ambil pelajaran atau tidak. Tapi ada yang memilih nggak mau ngambil.
Pelajaran di mana-mana banyak, Bu. Kita ngelihat banyak yang lebih kaya dari kita, lebih menderita dari kita. Ya, dan lain-lain. Cukupkah itu, Bu? Bukankah itu harusnya cukup jadi pelajaran? Tapi enggak. Kadang kalau kita belum sendiri yang ngalamin kaya aja, nggak masuk-masuk juga. Ya. Jadi yang mana ya itu jawaban 3 guru kami. Yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Yang penting kita menyikapi 3 jawaban tadi untuk membuat diri kita tambah dekat sama Allah aja. Ya. Dan semoga Allah selalu tolong kita dengan diberikan hidayah dan taufiknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Sudah? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya bukan dari kampus ini, saya coba menjawab. Di mana? Tadi sana Pak, ya Pak. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Saya Subianto. Ya. Saya 4 tahun. Masya Allah. Saya ini sedikit tipis Pak, tipis yang ini gampang keluar, gampang penting berhenti. Yang saya tanyakan gini, kalau saya sambil sholat Jumat, lagi-lagi ini nggak tahu tipis. Saya ini, memang saya Oh, iya. bebas. Tapi itu apa saya terusin sholat itu? Apa? Udah saya tinggalin aja, nanti saya sholat di rumah aja. Apa gimana? Masya Allah. Masya Allah. Ya. Baik, bismillah. Jadi Islam punya aturan, punya syariat. Yang aturan itu ada orang yang dibebankan dengan syariat, orang kadang disebutnya mukallaf. Ya. Nah, kalau misalkan ternyata ada kondisi-kondisi yang membuat syariat itu tidak bisa dijalankan dan bukan keinginan kita, bukan kehendak kita juga nggak bisa milih, kita juga nggak pengen seperti itu, barulah nanti ya yang disebut uzur. Nah tadi Bapak itu dapat uzur karena ada penyakit seperti itu, dan uzur tadi akan mendatangkan yang namanya rukhsah atau keringanan, ya. Jadi kalau berdasarkan kondisi yang Bapak alami, sih berarti dengan uzur yang Bapak alami itu Bapak mendapatkan rukhsah keringanan. Yang wallahu alam, pernah dulu ditanyakan tentang hal ini kepada guru kami, bahkan ada guru ngaji saya pernah diajak oleh seorang yang mengalami seperti Bapak, jadi bahkan beliau mah udah nggak kerasa Pak. Kalau keluar mah Bapak masih kerasa ya. Kalau ini nggak kerasa, tahu-tahu ih basah weh gitu, ya. Jadi memang sudah sepuh juga, ya. Jadi sampai beliau itu diajak untuk nemenin, untuk bantu ngebersihin, bantu apa gitu ya, ke tanah suci diajak, ya. Tapi dengan kondisi seperti itu, apalagi sekarang alhamdulillah ada kondisi yang bisa membuat tidak berceceran. Yang saya tahu waktu itu sih beliau masih meneruskan ibadahnya, ya. Dan itu pendapat dari guru kami, wallahu alam kalau ada pendapat yang lain. Tapi kan sekali lagi kondisi yang Bapak alami itu tidak memungkinkan untuk pas lagi khutbah bolak-balik ganti lagi atau seperti apa. Jadi kalaupun ternyata takut ini jadi najis yang akhirnya nggak bisa sholat, lalu akhirnya jadi cuma sholat zuhur di rumah, pun itu adalah rukhsah. Kan Bapak pengen sholat zuhurnya bukan karena Bapak yang mau, tapi karena kondisi. Ya, bisa jadi pahalanya malah sebesar orang yang tetap juga Jumatan meskipun Bapak zuhur di rumah. Kita dengan maha baiknya Allah nggak mungkin menzolimi hambanya yang hambanya nggak minta untuk mendapat uzur seperti itu, ya. Jadi dulu ketika akhirnya guru kami ngedampingin ada yang mengalami seperti Bapak, ada kondisi di mana beliau tetap melanjutkan, ada kondisi di mana beliau tidak melanjutkan, lalu akhirnya ibadah sendiri di rumah. Itu menurut guru kami waktu itu tidak apa-apa, tidak masalah. Baik yang satu, baik yang pilihan yang pertama maupun yang kedua tadi. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dan Bapak dimuliakan oleh Allah atas kondisi yang Allah tetapkan ada pada diri Bapak. Amin ya rabbal alamin. Siap. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung banyak di dalam hadis dijelaskan kullu maulutin yuladu ala fitrat dan kaitannya ini sebatas mana orang tua di dalam menjadikan anaknya dan diizinkan dengan takdir yang
Allah SWT. Jika mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua seperti memajukan bangsa ini dengan anak-anak yang sekolah di Solo. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah. Pertanyaannya tadi Bapak menyebutkan salah satu hadis Nabi. Saya izin langsung diterjemahkan dulu bahwa setiap bayi yang terlahir itu fitrah, ya, berada di atas fitrah, berarti dia muslim. Tapi orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, Majusi dan yang lain-lain. Ya. Lalu pertanyaannya, sejauh mana nih peranan orang tua dalam nanti anaknya itu sedepannya takdirnya seperti apa? Ya. Maka bismillah, Pak. Kalau bicara sejauh mana yang saya ketahui, manusia itu tidak Allah suruh untuk menentukan takdir. Allah hanya menyuruh manusia untuk terus tetap menerus berikhtiar. Seperti contoh, bicara tentang bab itu, salah satunya ketika waktu ngaji tafsir tentang bab tawakal, diceritain tadi kisah ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa, lagi hamil gede bersandar di pohon kurma di Quran surat 19 Maryam. Lalu di ayat 20-annya itu sambil bersandar di pohon kurma diperintahkan oleh Allah, wa huzzi, goyangkan tusakit alayya rutoban janiya, nanti di akhirnya. Lalu ternyata jatuhlah rutobnya. Guru kami bilang waktu itu, lihat, pohon kurma segitu gedenya, buahnya matang, kira-kira digoyang-goyangin pohonnya emang jatuh buahnya? Enggak. Tapi udah dipraktekkan pun pernah orang dewasa goyang-goyangin pohon kurma, enggak jatuh kurmanya. Ini gimana ceritanya? Wanita hamil sendirian, lagi mules-mulesnya hamil gede, goyang-goyangin pohon kurma, rutobnya jatuh, kurmanya jatuh. Kata guru tafsir kami, ini adalah bab tawakal. Allah nggak pernah nyuruh kamu nentuin takdir. Yang penting kamu gerak meskipun nggak masuk akal. Kalau diaplikasikan dalam bab ini, saya izin tidak tahu batasannya seperti apa. Tapi kita diperintahkan berikhtiar semaksimal mungkin menjaga akidah anak kita. Ya. Tapi kalau ternyata takdir Allah berkata lain, Allah tahu perjuangan kita seperti apa. Dan kalau Allah terima perjuangan kita, juga mudah bagi Allah untuk tetap menerima perjuangan kita meskipun hasilnya nanti seperti apa. Ya, karena sekali lagi kita masuk surganya bukan dari takdir kitanya, tapi dari ikhtiar kitanya. Ya, yang dihisab adalah perbuatan kitanya, bukan takdirnya. Ya, takdir mah kita nggak milih mau terlahir di keluarga kaya, miskin, laki-laki, perempuan, itu kan termasuk. Ya, tapi kalau kita melihat contoh-contoh yang luar biasa daripada orang-orang soleh terdahulu, ya mereka memang berjuangnya sampai detik terakhir, luar biasa. Ya, yang berdakwanya selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam, ya, yang ya terus menerus sampai akhir hayatnya. Masalah hasil, yang penting kita ikhtiarnya maksimal, hasil yang nentuin Allah. Ya, yang repot kalau misalkan kitanya sudah ngakunya berbuat tapi ternyata belum maksimal, ya nanti ini dia yang ya sesuai perbuatannya. Ya, kadang ada yang saya udah ngajak sholat kok, tapi ya ketika dilihat lagi orang tuanya sendiri kalau waktunya sholat memang sholat tapi wajahnya cemberut, giliran waktunya sinetron bahagia wajahnya, kan berarti juga gimana gitu ya. Saya kalau ditanya batas saya sampai seperti apa, yang saya lihat sih kalau belajar tentang kisah-kisah orang yang terdahulu, yang mereka benar-benar totalitas tanpa batas sampai ujung darah penghabisan, tetap gimana caranya terus mendakwahi orang-orang yang tersayangnya. Tapi alhamdulillahnya tadi kita tidak diminta nentuin takdir, kita diminta berikhtiar saja. Semoga Allah ridho dengan ikhtiar kita, meskipun kata orang ikhtiarnya kok tidak terlihat maksimal, tapi di hadapan Allah ridho dengan amalan orang tua tersebut. Mudah bagi Allah menjadikan anak-anaknya saleh-soleha. Bahkan kalau ternyata orang tuanya mati duluan, ingat di surat Al-Kahfi yang Nabi Musa dengan Nabi Khidir membangun rumah anak yatim. Ya, ketika ditanya sama Nabi Musa kan ditanya, salah satu alasannya wa kana abuhuma sholiha, dan karena ayahnya soleh. Ya, tidak diceritakan ini anak-anaknya soleh atau tidak, cuma diceritakan ayahnya soleh. Kita lihat anaknya masih kecil, ayahnya udah nggak ada. Karena ayahnya soleh, rumah si anak yatim ini mau roboh, Allah utus 2 orang nabi untuk merenovasi rumahnya. Kita yang ngebangun rumah kita tukang. Anak yatim ini yang ngebangun rumahnya, nabi lu 2 orang. Karena satu alasannya wa kana abuhuma sholiha, dan karena ayah mereka soleh.
Tugas kita meyakinkan Allah. Yuk, kita layak nggak dianggap jadi orang tua yang soleh? Sisanya nanti Allah yang jaga anak-anak kita. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim.